Nah ini, jadi potensi masalah pendidikan anggota itu seperti ini. Ya, jadi tadi SDM-nya anggota yang tadi bagaimana motivasinya, tadi persepsinya, sikapnya, pikirnya, dan tindakan. Lalu ini masukannya, kemudian non formal, informal tadi wadahnya seperti itu. Lalu instrumentalnya adalah kualitas anggotanya, kualitas perangkat organisasi, permodalan fase pembinaan, lalu lingkungannya seperti apa. Nah ini dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu domestiknya, perundang-undangannya, kebijakan pemerintahnya, stabilitas politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Lalu yang mondial, yaitu globalisasi, kemajuan teknologi, terutama dalam hal ini ya digitalisasi. Jadi inilah satu pendekatan sistem dari pendidikan khususnya anggota dalam kaitan dengan hal yang terkait dengan pendidikan anggota sebagai basis dalam melaksanakan kebijakan pendidikan koperasi ini. Lalu keluarannya apa? Yaitu anggota, ya, jadi trilogi, yaitu bahwa pada dasarnya ya kemakmuran yang adil dan merata itu yaitu bagi kesejahteraan anggotanya, bagi masyarakat dan bangsanya. Itu ya keluarannya untuk anggota, untuk koperasi dan masyarakat, dan kemakmuran yang adil dan merata. Oke, jalur pendidikan anggota seperti ini tadi, non formal, informal. Nih, non formal, informal. Nah, kalau yang jalur non formal lewat diklat bisa konvensional, bisa campuran, bisa inovatif, bisa partisipatif. Jadi model yang konvensional adalah yang ceramah, gitu ya. Belajar dari pemandu, ini yang banyak masih dilakukan. Lalu berikutnya yang campuran, ceramah dan diskusi, belajar dari pemandu, disertai keagam peserta. Kemudian yang berikutnya diskusi kerja, kelompok simulasi, inovatif, partisipatif, belajar dari keaktifan peserta difasilitasi oleh pemandu. Seperti ini, ya. Jadi ini model pendekatan pembelajaran. Terus yang jalur informal ya sarasean, pertemuan dan pendampingan, ya kelompok-kelompok gitu ya yang sifatnya informal. Terus kalau yang sarasean adalah konvensional, peran aktif pemandu, kemudian inovatif partisipatif, PPAK ini yang kami sudah sering lakukan dan intinya ini sangat efektif, efisien ya, peran aktif peserta pemandu memfasilitasi sarasean ini ya, jadi melalui 5 tahapan workshop ya. 5 tahapan workshop di mana betul-betul anggota itu diperankan secara aktif. Ya, mulai tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap 4, yang kelima itu adalah menyusun program aksi. Itu kami sudah banyak praktekkan dan ternyata cukup efektif ini. Oke. Nah, intinya etika insan ini juga perlu ini ya, bahwa berkooperasi itu juga harus menegakkan etika ya dalam melangsungkan kehidupan koperasi agar betul-betul koperasi itu berjalan dengan menegakkan nilai-nilai menjadi jati diri. Nah ini pengertiannya terus saja terus ya ini etika untuk siapa? Untuk anggota, untuk pengurus, untuk pengawas, untuk manajer, untuk karyawan dan bisnis ini ya. Bisnisnya koperasi juga harus ada etika. Terus ini etika untuk anggota seperti ini. Terus untuk pengurus juga ada etikanya, ya ada etikanya. Untuk pengawas ada etikanya, manajer karyawan ada etikanya, profesionalisme, menghargai pengurus dan sebagainya. Ini penting nih menghormati pengurus, ya karena rawan ini ya, rawan antara pengurus dan manajemen ada gap sehingga bisa jadi ya manajemen itu tidak mau menghormat pada pengurus. Ini juga tidak bagus nih. Terus bisnis ini etikanya ada bisnis inti, penunjang, pendukung dan selanjutnya. Terus pejabat juga ada etika. Ya pimpinan instansi ada etika. Terus ya. Ini keunggulan koperasi ini.
ya, melalui koperasi ini semua. Terus paradigma baru, ya jatuh bangunnya koperasi di tangan manajemen, maju mundurnya koperasi di tangan anggota. Berkembangnya koperasi tergantung adanya sinergi antara ini manajemen dan anggota untuk memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan. Ya, jadi koperasi itu bisa jatuh ya karena manajemen yang nggak benar. Tapi kalau mau maju koperasi harus maju mundurnya di tangan anggota. Lalu berkembangnya koperasi tidak ingin hanya maju tapi juga berkembang. Ini harus ada sinergi antara manajemen dan anggota untuk memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan. Terus, nah tuntutan kualifikasi seperti ini. Jati diri harus menjadi fondasinya, anggota yang partisipatif, pengurus yang visioner, manajer yang profesional, nah kemudian membuat bisnis yang kompetitif, yang mampu untuk hadir ya di tengah-tengah masyarakat dan bisa diharapkan untuk bisa hadir di tengah-tengah bisnis dunia. Terus ini postur SDM koperasi seperti ini. Ini ya. Jadi dalam kaitan ini koperasi ini harus betul-betul ya SDM-nya punya integritas, punya komitmen, dan punya kapabilitas. Itu dari segi sosok ya. Sosoknya harus punya integritas, punya komitmen, ada kapabilitas. Lalu dari segi komunikasinya, ya komunikasinya. Ya, jadi dari segi sikap seperti tadi integritas, komitmen, ya kemudian dari segi harus punya sikap yang positif, dan berpikir konstruktif dan bertindak produktif, ya. Kemudian dari segi komunikasinya harus menempatkan orang lain sebagai lawan bicara, kemudian teman berpikir, interaksinya, dan kemudian mitra bertindak. Kemudian tentu saja dalam hal ini ya diharapkan seperti tadi, jangan menjadi seorang idealis, karena seorang idealis tanpa punya masa depan, tapi juga jangan menjadi seorang yang pragmatis, karena pragmatis itu merusak masa depan, tapi jadilah seorang yang realis, idealis. Karena seorang yang realis, idealis itu adalah seorang yang menyongsong masa depan. Ya, jadi seorang yang menyongsong masa depan itulah yang diharapkan, yang dimiliki oleh koperasi atas sumber daya manusianya, baik oleh anggotanya maupun pengurus pengawas maupun karyawan yang bergerak di bidang manajemen. Terus, nah sekarang Dikopen tadi ya, jadi Dikopen itu ya intinya bermitra itu dengan pemerintah, dimana kalau pemerintah itu ya membuat regulasi, kemudian perlindungan dan fasilitasi, dan kalau Dikopen mulai pusat maupun daerah itu peran tugasnya advokasi, pembinaan dan promosi, jadi mempromosikan ya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini intinya tanggung jawab utama ya dari Dikopen itu adalah mengadvokasi, memberikan pembinaan dan melakukan promosi terhadap gerakan koperasi. Gitu. Terus, ya ini kerangka rencana tindakannya yaitu seperti ini, visinya untuk menjadikan koperasi itu menjadi koperasi yang tadi maju, efektif, efisien, ya sehat, mandiri. Koperasi yang sehat, efektif, efisien usahanya dan mandiri. Berputarnya 5 lingkaran berlapis, jadi diri organisasi permodalan manajemen bisnis, misinya memprofesionalkan dengan basis nilai, strateginya adalah
menjadikan anggota sebagai kekuatan utama. Nah, koperasi yang seperti inilah bisa ditumbuh kembangkan di tengah masyarakat agar betul-betul koperasi berperanan ya sesuai dengan harapan semua pihak dari kita, baik dari kalangan insan koperasi sendiri, masyarakat maupun ya dari pihak pemerintah, betul-betul koperasi bisa menjadi mitra yang handal dalam kaitan untuk ya membangun bangsa kita ini betul-betul menjadi bangsa yang maju, tumbuh, dan berkembang, termasuk ekonominya. Ya, jadi ini ya terkait dengan undang-undang koperasi yang baru yang nanti kita harapkan bisa dikeluarkan sehubungan dengan perlunya ada undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 25/92 itu diganti dengan undang baru. Jadi sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan, maka harusnya seperti ini, punya visi apa, pengembangan usaha dengan tetap penegakan jati dirinya, lalu misinya memberdayakan SDM berbasis anggota, memantapkan kelembagaan, mengembangkan usaha, lalu memprofesionalkan pengelolaan koperasi, kemudian memandirikan. Nah, aspeknya ini yang paling enggak ini perlu ditambahkan, yaitu ada aspek SDM, aspek peran pemerintah, aspek hukum, dan peran Dikopin. Dan inilah yang membuat koperasi ke depan di Indonesia itu menjadi koperasi sehat, tangguh, dan mandiri, ya mudah-mudahan melalui dikeluarkannya undang-undang koperasi yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman pada saat sekarang.